Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai menulis pada tahun 1978 pada majalah Mekarsari yang pada waktu itu masih berwujud majalah. Saya tertarik karena apa? Bahasanya, cerita-ceritanya sangat menyentuh hati. Lalu saya mencoba menulis di majalah Mekarsari, walaupun beberapa naskah tidak diterima dan tidak dimuat. Saya tidak putus asa, saya tetap berusaha untuk agar bisa dimuat. Dengan berbagai media dan berbagai rubrik saya coba, akhirnya yang pertama kali dimuat adalah cerita cekak. Cerita cekak judulnya Ampak-ampak Menoreh. Itu yang berkesan untuk saya. Ampak-ampak Menoreh menceritakan tentang situasi menoreh pada waktu menjelang senja hari. Dan pada itu saya lalu mencoba menulis kena percaya kena ora, itu intinya adalah jakating lembut, dan pada waktu itu langsung diterima dan langsung dimuat. Mulai saat itu saya tertarik menulis yang lain, lalu bentuk isai dan mocopat juga, kekuritan juga. Setelah itu sekolahan kan juga langganan majalah Suara Muhammadiyah. Saya mencoba menulis cerpen di Suara Muhammadiyah dan langsung dimuat. Dari situ saya memperoleh semangat dan menulis yang lain. Lalu saya menulis juga di Sempulur Lama. Saya mengajar juga di Man 1 Atas di Pengasih. Nah, di sana saya ada tugas lain, yaitu bimbingan. Waktu itu bimbingan penyuluhan, bukan bimbingan konseling. Nah, dari cerita-cerita anak yang menghadap saya mau menyelesaikan masalahnya, itu saya merasa punya input untuk menulis cerita pendek remaja. Saya bertahun-tahun di sana, lalu saya di sana mendirikan kasidah juga, mendirikan kolintang dan band. Dan yang menarik di sana adalah saya melatih menulis kaligrafi tahsanul khot dengan berbagai versi, memakai 3 dimensi dan 2 dimensi. Pada waktu itu saya diakui oleh Departemen Agama sebagai pendobrak kaligrafi untuk jenis karya kreatif. Karena saya kemudian menulis di KR Minggu yang intinya adalah menulis cerita pendek, catatan budaya serta in memoriam tokoh-tokoh yang meninggal. Karya-karya saya karena sudah cukup dimuat, kemudian saya disuruh untuk menjadi ilustrator di cerita pendek KR Minggu yang pada rubrik budaya. Yang membuat saya tertarik untuk kembali ke bahasa Jawa karena apa? Di masyarakat umum pada umumnya antara Pranoto Coro dan Pampedar Sabdo itu kata-katanya kok tumpang so nggak karuan, sehingga saya ingin membuat khasanah sastra budaya Jawa itu betul-betul bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Lalu diusulkan di Kulon Progo diadakan sarasean, kalau tidak salah dari Balai Bahasa itu sarasean untuk Pampedar Sabdo dan Pranoto Coro pada waktu itu. Jadi doa-doa saya dikabulkan. Mulai saat itu saya menulis dengan bahasa Jawa. Di Joko Lodang, kemudian di Jawa Timur itu Jayabaya dan Penyebar Semangat, kemudian di Damarjati Jakarta, dan juga di Magagan Yogyakarta. Karena berbagai benturan saya dengan tulisan yang di sana sini, sehingga saya pernah dilarang untuk menulis pada satu majalah karena satu hari dimuat 2 tempat, sehingga saya tidak boleh menulis dalam sekian bulan. Pada itu saya nyaris putus asa, tapi saya kemudian bergerak lagi dan saya bangkit lagi. Dari karya-karya yang saya ada itu kemudian saya dokumentasikan menjadi sebuah buku. Karena apa? Pada waktu itu guru harus punya sertifikasi. Lalu saya membuat jilid tulisan karya saya lebih dari 200 judul. Saya jilid menjadi sebuah
buku, dan itu yang meloluskan saya mendapatkan sertifikasi tahun 2009 sampai 2011. Kemudian karena karya itu saya mendapat penghargaan dari Kabupaten Kulon Progo tahun 2004 itu di Samigalo. Saya termasuk penulis terbaik untuk sastra Jawa. Kemudian dari Balai Bahasa tahun 2013 itu sebagai nomin terbaik untuk karya sastra Jawa. Dan 2015 itu dari pemilihan budayawan Kulon Progo saya termasuk juara 1. Dari penghargaan itu saya enggak sebagai cambuk saya untuk berkarya lebih banyak. Setelah itu saya menulis dengan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Saya pikir kok jadi rancu, kemudian saya ganti menulis dengan bahasa Indonesia. Akhirnya saya menerbitkan buku. Karya-karya buku yang sudah saya tulis jumlahnya ada 5. Yang pertama itu buku tahun 2007 berjudul Prasojo. Buku itu isinya, karena saya pada waktu itu melihat kondisi pendidikan di Kulon Progo itu tidak ada pelajaran budi pekerti, adanya cuman kewarganegaraan, seolah-olah tidak mencerminkan budi pekerti. Maka saya mengusulkan dan di-ACC oleh Kepala Dinas Pendidikan Kulon Progo, dan saya tulis menjadi 1 jilid, judulnya Prasojo. Intinya ada seorang anak pencari kayu bakar di hutan untuk membiayai sekolahnya, tapi dia berbudi luhur. Kalau ada teman yang tidak punya buku dipinjami, kalau ada orang yang tidak punya alat tulis dipinjami, walaupun dia kondisinya tidak sepenuhnya terpenuhi segala kebutuhannya, tapi dari nilai pribadi yang baik itulah saya nilai Prasojo itu betul-betul orang yang bersahaja tapi budi pekertinya luhur. Pada waktu itu Prasojo mendapat penghargaan sebagai pahlawan kecil. Itulah yang budi pekerti yang saya tertarik. Dan yang kedua, buku saya berjudul Kangkum Lebat. Ini isinya adalah mocopat yang berisi antara lain seluruh tembang yang berjumlah 11 itu ada semua, dari mijil sampai pocong ada semua. Isi tembang mocopat tersebut tentang kehidupan saya selama sakit. Yang ketiga, buku saya berjudul Guritawan Madu. Itu isinya keguritan yang menyangkut masalah kehidupan saya. Yang keempat, Waspokang Nyolowadi, itu kumpulan cerpen cerkah. Dan yang terakhir adalah Dijemput Arwah Kekasih, itu kumpulan cerita misteri dengan judul Nyata Tapi Aneh. Itu kelima buku yang saya tulis, dan itu sudah di rata-rata teman-teman sudah pada punya untuk membaca, tapi belum di launching dan belum dibedah. Keguritan dalam bahasa Indonesia disebut puisi, yaitu suatu karya sastra yang terikat oleh beberapa pengertian. Dalam bahasa Indonesia tidak terikat oleh, kalau puisi itu terikat oleh baris, terikat oleh suku kata, dan tidak terikat oleh jumlah baris. Itu namanya puisi. Ada puisi yang mengatakan itu definisi, bukan. Puisi itu hanya bedanya kalau puisi itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu geguritan. Kados geguritan ingkang kula rekta nalika taun 2016 ira-iranipun utawi judulipun Makartining Kuping dening Sugiyono MS. Jejibani kuping nampa swara, seru lirih seneng sedih, bisa milah nanging ora bisa milih. Nalika nglaras kidung tetembangan, kelenengan lan gending campur sari, neng semi laras lan milangoni. Nanging kuping ora bisa swara nalika krungu bledhek kang pindha benggah-benggahna bantala. Nalika ana panyendu lan panyacat kang malela, ngrujit wardaya. Kuping mung sadrema nampa swara utama madya lan ala, ora bisa swara. Wis Mabodo 2016. Demikian tadi sekilas mengenai
perjalanan kepenulisan saya, termasuk di dalamnya proses kreatif yang sudah saya lakukan dari mulai tahun 1978. Semoga ada manfaatnya, dan apabila itu dirasa baik itu karena milik Allah SWT, dan itu apabila kekurangan dengan segala kerendahan hati dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.